Hai guys, selamat datang di Delos Talk, tempat di mana kita ngundang orang-orang keren yang bergerak di bidang aquaculture. Kenalin, gue Hansen. Hari ini kita kedatangan orang yang spesial yang menggerakkan bisnis dan komunitas aquaculture di Indonesia. Bobby, welcome. Bob, boleh diceritain sedikit mungkin tentang latar belakangnya, orang mana dan kuliah di mana? Saya orang asli Jogja dan kuliah di psikologi di Universitas Jogja juga. Dari psikologi gimana tuh akhirnya bisa ke aquaculture? Ceritanya panjang, tapi singkat cerita, di tahun 2015 itu saya belajar mulai untuk nambak. Jadi tambak khususnya udang faname. Oke. Kenapa udang faname? Kenapa bukan ikan-ikan air tawar atau yang lain-lainnya gitu? Sebenarnya sebelum saya belajar udang faname itu saya udah mempelajari tentang budidaya ikan, khususnya yang di KJA. Cuman memang bisnis yang paling menggiurkan ya, seksi sampai dengan saat ini itu adalah udang faname. Oke, gimana akhirnya sampai bisa membuat Delos juga? Pada awalnya kita tahun 2015 itu membuat tambak di wilayah Garut, namanya Dewi Laut Aquaculture. Kemudian belakangan tahun 2018 saya bertemu dengan Mas Guntur ya, selaku anak dari owner Dewi Laut, itu sering sharing. Jadi sharing itu beliau menanyakan gimana permasalahan, gimana pengembangan unit tambak dan lain-lain. Kemudian tahun 2021 itu saya dan beliau itu sepakat untuk bagaimana kalau kita mengembangkan atau menduplikasi tambak Dewi Laut ini. Tambak ini itu udah waktu itu udah jalan 5 tahun dan kita bisa berhasil ya, maksudnya memanage dari sisi produktivitas maupun dari sisi manajemen gitu. Nah, kemudian Mas Guntur menanyakan bagaimana kalau kita mencoba buka kembali, maksudnya Dewi Laut lagi, tambak yang baru gitu. Terus dengan menduplikasi semua yang sudah ada atau sudah kita lakukan di Dewi Laut ini. Nah, awalnya Delos itu sendiri kan kepanjangan daripada Dewi Laut Operating System. Gitu. Makanya kebentuk nama Delos. Oke, tadi kan ada sempat disinggung produktivitas ya, dan saya juga sering dengar kata-kata produktivitas itu sering banget diomongin gitu. Emang di Indonesia itu produktivitas itu berapa sih, Mas Budi? Kalau normal ya, jadi kita punya beberapa grade untuk nambak yang ekstensif, intensif maupun supra intensif. Nah, untuk ekstensif ini memang lebih banyak tambak. Jadi tambak bisa dikatakan tambak tradisional. Tambak tradisional itu mungkin hanya sekitar 5-10 ton per hektar ya. Yang intensif itu di atas 10 sampai dengan 25 dan di atasnya itu bisa dikatakan super intensif. Jadi untuk yang intensif dan yang di atasnya itu mungkin hanya sekitar 20% daripada lahan tambak di Indonesia. Oke. Itu gimana cara akhirnya bisa meningkatkan produktivitasnya biar sampai maksimum gitu di dalam suatu tambak? Sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas itu faktornya ada banyak sekali. Pertama dari lokasi, kemudian dari sistem manajemen, infrastruktur, dan lebih ke teknik budidayanya juga. Oke, sejauh ini banyak nggak sih orang yang tertarik di tambak udang di Indonesia? Atau ada nggak sih komunitas yang juga menggait semua orang? Saat ini banyak sekali, maksudnya dari tahun ke tahun itu pasti selalu ada peningkatan dalam budidaya udang. Jadi kalau kita sering kumpul dengan organisasi gitu, pasti selalu ada wajah-wajah baru untuk penambak udang ini sendiri. Jadi sampai dengan saat ini orang masih menggemari dalam budidaya udang faname ini karena tingkat ekspornya juga cukup masih tinggi. Oke, kalau di komunitas itu sendiri, mereka tuh saling bantunya gimana tuh? Karena kita tidak bersaing ya sesama komunitas, sehingga kita sering sharing untuk bagaimana cara mengatasi penyakit, kemudian meningkatkan produktivitas, berbagi ilmu, sampai dengan
jenis-jenis obat-obatan atau benur yang bagus yang seperti apa gitu. Di dalam berbudidaya itu masalahnya yang paling sering itu apa sih Mas? Kayak saya sering dengar penyakit ya, apalagi AHPND ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi untuk saat ini sebenarnya penyakit itu sudah muncul sejak tahun 2010 mungkin ya, yang banyak ya. Karena dari zaman dulu sejak tambak Windu, kemudian beralih sejak tahun 2000-an itu ke Fanami, itu belum banyak penyakit. Belakangan karena semakin merebak pembangunan tambak, kemudian pengelolaan juga kurang baik, ya kan, menyebabkan munculnya banyak penyakit. Nah, di organisasi sendiri kita juga mengedepankan bagaimana ilmu atau menambak yang baik dan benar seperti itu. Nah, banyak sekali untuk jenis-jenis penyakit, tapi kalau untuk saat ini memang AHPND itu lebih lagi rame dibicarakan di Indonesia seperti itu. Itu untuk cara penanganannya gitu gimana? Penanganannya adalah satu, kita harus tahu bagaimana pemilihan benur yang baik, yang tersertifikasi, kemudian infrastrukturnya juga harus memadai, pengelolaan juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu padat benurnya, kemudian juga jangan overfeeding juga. Ya intinya kita nggak boleh maksa dalam berbudidaya udang Fanami ini. Oke. Kalau menurut pandangan Mas Bobi nih, aquaculture di Indonesia itu kedepannya akan seperti apa sih? Kalau pandangan saya terhadap aquaculture ini semakin bagus kedepannya. Kenapa? Karena kita masih punya space ya, tempat di pesisir pantai itu masih cukup luas dan produktivitas ekspor kita itu masih di bawah target. Oke, kalau dari Delos sendiri mungkin 10 tahun ke depan tuh visi misinya tuh mau sampai kayak gimana sih? Kalau visi misi Delos salah satunya adalah meningkatkan produktivitas dalam negeri. Seperti yang pemerintah targetin adalah meningkatkan sampai dengan 250%. Nah, Delos sendiri ini bisa memberikan kita IoT, teknologi dalam berbudidaya. Salah satunya adalah kita bisa pengecekan kualitas air secara real time, kemudian traceability-nya juga bisa kita rekod dengan baik. Oke, kalau gitu. Thank you so much Mas Bobi atas waktunya, insight-insightnya yang dikasih ke kita juga, walaupun waktu yang sedikit tapi juga sangat insightful. Mungkin juga bisa membangkitkan semangat teman-teman juga petambak buat lebih semangat lagi dan mungkin anak-anak muda juga. Oke, jangan lupa like, komen, share juga untuk dengerin obrolan-obrolan insightful lainnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di bawah ini. And see you next time.